Apa sih sebenarnya pesan di balik pernyataan dari Kepala Dinas Pendidikan loh Bu? Iya, saya sebenarnya sepakat dengan vaksin itu sepakat, tetapi cara penyampaian untuk melaksanakan vaksin itu yang agak terganggu batin saya. Komunikasinya. Dan komunikasi public speakingnya. Menurut Ibu ini sebuah pernyataan yang menunjukkan sikap tegas seorang Kepala Dinas Pendidikan atau? Kalau saya dalam kondisi yang seperti ini kejam ya, bukan Kejam, tegas, bukan bukan tegas. Kalau tegas evaluasi tadi itu. Iya. Apa ini sebuah sikap kepanikan? Targetnya tercapai gitu ya. Gitu. Sehingga rakyat berpikir ke arah sana. Kenapa tiba-tiba gitu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Sisi Lain, berbagai fakta, data, dan peristiwa terjadi. Media mainstream, bahkan media sosial, melihatnya dari satu sudut, tapi kami mengungkapnya dari sudut yang berbeda. Ikuti Sisi Lain di channel YouTube Saleh Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Sisi Lain, bertemu kembali kita saat ini. Beberapa hari yang lalu media pers dan media sosial dihebohkan dengan pernyataan dari Kepala Dinas Pendidikan Aceh terkait masalah vaksinasi terhadap siswa di sekolah-sekolah di Aceh. Ada yang menyebutkan ini merupakan sebuah kekejaman, tapi ada yang menyebut ini adalah sebagai sebuah ketegasan. Apa yang disampaikan oleh Kepala Dinas Pendidikan Aceh Al-Hudri agar kepala sekolah mundur bila tidak mampu melakukan vaksinasi terhadap siswa. Persoalan kemudian ini adalah tidak hanya masalah target tapi juga menyangkut soal nyawa. Banyak beberapa kejadian yang kemudian menjadi blunder dari sebuah kebijakan ini. Padahal Menteri sendiri, Menteri Pendidikan, Teknologi Informasi dan Kebudayaan pernah menyebut bahwa harus ada pembatasan-pembatasan dan tidak semua regulasi berlaku secara universal. Untuk membahas masalah ini, kami telah mengundang, saya kira cukup kompeten, Ibu Dr. Sri Rahmi. Beliau adalah akademisi dari UIN Araniri Banda Aceh. Beliau juga Ketua Asosiasi Manajemen Pendidikan Islam se-Indonesia. Jadi beliau bukan hanya di Aceh, di Indonesia. Tentu banyak hal yang bisa kita gali. Assalamualaikum Bu Sri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung aja Bu. Boleh, seminggu yang lalu kan heboh ini Bu. Iya. Apa sih sebenarnya pesan di balik pernyataan dari Kepala Dinas Pendidikan loh Bu? Pendidikan, bukan Kepala Dinas Pariwisata. Iya, benar. Gimana Bu? Jadi ceritanya awalnya seperti ini. Yeah. Saya pagi itu beberapa hari yang lalu ya, kurang lebih 2 atau 3 hari yang lalu, Yeah. itu headline ya, Yeah. hari Senin kalau nggak salah. Betul. Jadi saya hari Senin itu pas kebetulan jam 8 tuh harus memulai Zoom dengan guru-guru di seluruh Indonesia. Dalam program PPG, program profesi guru itu ya. Jadi kita secara daring ada guru Kalimantan, guru dari Jawa. Nah, jadi saya pagi itu kebetulan nggak membaca koran terlalu pagi gitu. Biasanya baca koran dulu karena saya lumayan sering menulis tentang pendidikan di Opini Serambi. Jadi anak saya yang kebetulan dia ngambil koran dari luar itu, begitu dia baca headline itu, dia lari ke dalam. Itu yang usia madrasah, ibtidaiyah gitu ya, yang ketiga. Terus katanya, mama, Adi nggak mau sekolah lagi. Kenapa? Ternyata harus disuntik. Daripada disuntik mending nggak sekolah. Nah itu saya keluarkan di Facebook saya itu. Jadi akhirnya saya ambil koran dari dia, terus saya baca dan itu headline. Nah, headline di halaman depan. Di halaman depan tertulis seperti itu bahwa harus vaksinasi siswa, kalau nggak kepala sekolah mundur gitu kan dengan bahasa media.
Kemudian saya memberi penjelasan kepada anak saya, itu belum saya baca dalamnya. Saya bilang, mungkin itu bukan untuk adik, tapi untuk kakak-kakak sekolah kelas atas gitu. Ya udah selesai, sampai di situ selesai. Kemudian saya ambil koran itu saya baca. Nah, kadangkala kan banyak orang yang berlindung di media, katanya itu judulnya aja bombastis supaya ada nilai jual. Itu wartawan salah nulis. Iya, wartawan salah nulis itu biar ada nilai marketable-nya gitu ya, nilai marketnya ada, nilai jual gitu. Tapi setelah saya baca di dalam memang serius ternyata. Serius sampai saya membaca bahwa jika sampai tanggal 30 September tidak selesai masalah vaksinasi siswa ini, maka kepala sekolah diharuskan untuk mundur. Lebih baik mundur. Kebetulan saya memang sejak tahun 2000 itu kerjaan sehari-hari itu mengajar, meneliti, menulis buku itu tentang leadership dan manajemen. Jadi ada secara akademis ya, mungkin karena pekerjaan saya juga sebagai dosen, jadi secara akademis itu agak terganggu batin saya. Saya perlu katakan di sini bahwa saya sekeluarga besar, bukan sekeluarga kecil, sekeluarga besar itu sudah vaksin semua dan 2 kali. Bahkan termasuk anak saya yang di SMA. Itu sudah saya vaksin jauh sebelum berita ini heboh. Kami vaksin itu bukan karena keterpaksaan, walaupun keluarga besar saya kebetulan dokter, kakak pertama saya dokter, abang ipar dokter, ponaan saya 2-3 orang malah dokter gitu ya. Tapi karena kesadaran membaca media internet, mencari tahu tentang vaksin, akhirnya kami memutuskan yuk kita vaksin. Jadi kita antri itu vaksin, lagi rame-ramenya orang vaksin. Nah, menurut Ibu vaksin ini memang hak warga negara atau kewajiban? Menurut saya, tadi kan kita lihat itu menteri beda-beda masih ya, menteri beda-beda. Kalau itu sudah sebuah kewajiban, ngomongnya harus sama dong semua. Tapi kalau menteri A ngomongnya boleh nggak vaksin, itu bukan syarat wajib untuk semua administrasi, berarti itu kan hak. Kalau sudah berbicara hak, dilakukan itu. Ya alhamdulillah boleh, kalau enggak juga nggak boleh ditekan. Apalagi dengan alasan-alasan tertentu pastinya orang nggak melaksanakan. Tapi Kepala Dinas Pendidikan Aceh mengatakan ini untuk siswa juga gitu. Iya, saya sebenarnya sepakat dengan vaksin itu sepakat, tetapi cara penyampaian untuk melaksanakan vaksin itu yang agak terganggu batin saya. Komunikasinya. Dan komunikasi public speakingnya, makanya saya tulis itu di beberapa tempat, public speakingnya nih yang salah, yang maksudnya harus dibenerin. Makanya tadi pada saat saya baca bahwa Pangdam dan Kapolda setuju gitu ya dengan vaksin siswa gitu, terus saya baca di bawah pernyataan Kapolda, bagus kok pernyataan Kapolda bahwa apabila kepala sekolah tidak mampu untuk memvaksin siswanya, maka kepala sekolah itu harus dievaluasi. Nah, itu kan bahasanya tidak terlalu arogan ya, tidak muncul sifat arogansi, karena memang haknya kepala dinas dia mengevaluasi kerja bawahannya. Dalam hal ini kepala sekolah itu haknya kepala dinas, kewajiban malah. Nah, tetapi kalau bahasanya kalau nggak mampu memvaksinasi siswa mundur, itu kan menurut Ibu ini sebuah pernyataan yang menunjukkan sikap tegas seorang kepala dinas pendidikan atau? Kalau saya dalam kondisi yang seperti ini kejam ya, bukan tegas. Bukan tegas. Kalau tegas evaluasi tadi itu. Kalau tidak mampu memvaksin siswa atau tidak mampu mengarahkan siswa untuk memvaksin dirinya sendiri, ya berarti kepala sekolah itu harus dievaluasi, ada sesuatu kan, sehingga dia tidak mampu menjalankan kewajiban dia, tanggung jawab dia atau fungsi dia sebagai kepala sekolah, seperti itulah. Malah jadi, ada rumor yang beredar kalau vaksin tidak mencapai target, kepala sekolah harus mundur. Bagaimana dengan kualitas pendidikan Aceh yang anjlok? Apakah Al-Hudri harus mundur? Gitu? Ini jadi, ada rumor loh Bu. Akhirnya kan kita bisa tahu sebuah komunikasi publik itu terjadi huru-hara atau tidak. Coba saja setelah kita ngomong itu ribut nggak rakyat? Kalau rakyat ribut berarti nggak bisa kita benarkan kalau yang salah. Berarti ada sesuatu dengan komunikasi kita gitu. Coba kalau ngomongnya misalnya kita balik misalnya contohnya saya akan mengapresiasi penuh kepala sekolah yang mampu mengarahkan
siswanya memvaksin sebelum masuk. Ada reward, bukan hanya punishment. Bukan hanya punishment. Iya, atau misalnya jika ingin tatap muka, pembelajaran tatap muka berlangsung dengan aman, maka saya menganjurkan kepala sekolah untuk meminta siswanya vaksin. Itu kan lebih santun, lebih nyaman. Malah Sekda bilang kalau nggak vaksin dana bos dicabut. Terus lebih parahnya tunjangan juga dipotong. Itu gitu. memang ada hak Bu pemerintah Aceh untuk memotong dana bos. Enggak ya, dana bos itu punya pusat ya. Punya pusat Bu. Punya pusat gitu ya. Setahu saya nggak ada kewenangan itu. Jadi udah terlalu maju juga pemerintah Aceh Bu ya. Betul. Sayangnya, menurut saya seperti itu. Sayangnya maju untuk ini bukan harusnya majunya itu untuk mutu, untuk akreditasi nih. Sekolah yang tidak memperoleh akreditasi A silahkan mundur. Itu saya yakin nggak ada yang menghujat, tidak ada yang komplain. Karena apa? Akreditasi itu memang tupoksinya kepala sekolah. Gitu. Tapi kalau satu lagi menurut saya kekeliruan ya, saya nggak mau mengatakan salah banget gitu, kekeliruan. Kepala Dinas Pendidikan saat bicara itu tidak didampingi oleh Dinas Kesehatan. Jadi itu sebenarnya kekeliruan menurut saya. Padahal ini kan kolektif kolegial Bu, ya, melibatkan semua stakeholder. Betul. Saya yakin masyarakat kalau yang bicara tentang vaksin itu adalah orang kesehatan, keyakinannya lebih dibandingkan yang bicara itu adalah kepala dinas pendidikan. Minimal mendampingi lah, fotonya di koran itu dampingi lah gitu. Atau adalah statement misalnya dari dinas pendidikan, dinas kesehatan bahwa ini vaksin aman bagi siswa, silahkan supaya tatap muka bagus, berjalan dengan lancar, silahkan difasilitasi gitu. Ini kan selama ini belajarnya daring. Yang paling tahu soal kesehatan anak adalah orang tua. Benar. Tiba-tiba datang instruksi dan itu dipaksakan atau bagaimanapun harus dipasang target. Mungkin juga anak ini, saya punya adik, anaknya di Subuh Salam, demam tapi dipaksakan untuk vaksin sehingga dia demam. Iya. Ya kan, aslinya kan harus ada dulu koordinasi dengan orang tua gitu. Iya. Kan? Tapi ini seolah-olah kepala dinas pendidikan nggak perlu mau tahu Bu ya. Yang penting harus vaksin. Apa ini sebuah sikap kepanikan? Targetnya tercapai gitu ya. Gitu. Sehingga rakyat berpikir ke arah sana. Kenapa tiba-tiba gitu? Kewajiban vaksin itu datang ke Indonesia kan bukan 1 bulan ini, tapi sudah jauh hari. Saya sudah vaksin kedua loh. Nah, ada nggak kaitannya dengan datang Jokowi? Karena begini Bu, data yang kita punya kan tingkat persentase orang yang tervaksin Aceh terendah. Sementara pandeminya terus bertahan. Iya. Untuk nakes sudah selesai, untuk PNS sudah selesai. Jangan-jangan ini untuk siswa untuk kejar target nih Bu? Akhirnya orang akan berpikir seperti itu. Ibu berpikir seperti itu. Akhirnya saya berpikir seperti itu karena tiba-tiba seperti ini statementnya. Saya kan dalam hal ini bisa juga sebagai orang tua siswa. Saya memvaksin anak saya tanpa ada mendengar apapun. Sekolah itu saya malah katakan sama anak saya, Mama nanti nggak sempat untuk antri lagi, Papa juga enggak. Jadi barengan aja kita. Siapa tahu nanti sekolah butuh. Malah saya ngomong gitu sama anak saya yang SMA itu, karena dia boarding. Jadi saya katakan nanti minimal kalaupun abang terpapar nggak separah orang yang belum vaksin, karena itu yang saya baca di internet. Jadi bukan karena saya tahu dari pihak sekolah atau dari mana, enggak. Saya baca internet, saya suruh anak saya baca untuk mengurangi ketakutan dia gitu. Jadi sangat tiba-tiba setelah Bu Risma pulang, Pak Jokowi kemudian datang, kemudian beliau pulang, tiba-tiba keluar statement itu. Ya, ini aneh Bu, dulu misalnya tidak akan dapat BLT kalau tidak divaksin. Tiba-tiba Ibu Risma datang mengatakan tidak perlu aturan itu, BLT harus tetap. Jadi ini Menteri Nadiem bicara lain, tapi praktek di Aceh bicara lain. Pusing kita Bu. Makanya kita nggak bisa nyalahin masyarakat, nggak bisa kita salahin masyarakat, apalagi masyarakat awam gitu ya. Masyarakat itu kan nggak tahu hatinya pejabat, hatinya pemegang kekuasaan itu nggak tahu. Yang dia tahu itu yang real di lapangan. Tapi kan kita punya MPD Bu, Majelis Pendidikan Aceh. Kita juga punya Fakultas Keguruan Ilmu. Di UIN juga ada. Menurut Ibu, pernyataan dari Kadis Pendidikan Aceh ini apa spontanitas atau ketidaktahuan atau karena emosi Bu?
saya mungkin lebih tepatnya panik ya. Panik seperti kita ngomong. Karena tadi. Kepanikan ya, karena kepanikan ini kasus nggak turun-turun, bisa jadi positifnya seperti itu. Kasus nggak turun-turun, seperti tadi temuan tadi ya, begitu datang RI1 bahwa kita yang memvaksin juga masih sangat minim, kasusnya merah semua di seluruh Indonesia. Tapi sekarang alhamdulillah udah turun tuh, kata Pak Wali Kota khusus Banda Aceh udah jadi level 3. Nah kalau udah level 3 tuh dengerin Nadiem ngomong itu sudah nggak wajib lagi vaksin untuk tatap muka. Itu Nadiem ngomong seperti itu, makanya kita harus hati-hati. Makanya nggak ada cara lain untuk vaksin ini, bukan dengan cara kekerasan, arogansi atau semena-mena. Itu nggak mempan itu, karena kita hidup sudah selalu dalam ancaman ya. Sekali lagi ini soal nyawa Bu ya. Ini soal nyawa, saya tekankan itu, ini soal nyawa. Coba bayangkan dia anak tunggal loh satu. Bagaimana dia nggak was-was memvaksin, memasukkan sesuatu dalam tubuhnya. Tapi kalau didampingin sama dinas kesehatan ngomongnya kan beda Pak. Beda, nuansanya akan berbeda. Udah nunggu kelahiran anak sampai 10-15 tahun, anaknya cuma 1, kemudian dipaksa vaksin tanpa ada edukasi apapun. Bahkan, tapi kalau misalnya ada sekolah yang mau melampaui target vaksin, pemerintah Aceh memberi bantuan, mungkin itu stimulusnya akan beda Bu ya. Betul. Itu tadi pandangan Ibu sebagai seorang ibu, pandangan Ibu sebagai seorang akademisi. Kalau pandangan saya sebagai akademisi, khususnya untuk masalah manajemen dan leadership, semua ada aturan. Semua ada aturan. Pada saat kita membuat sebuah kebijakan dalam sebuah organisasi, lembaga pendidikan itu kan organisasi, tempat berkumpulnya banyak orang. Jadi kalau saya ingin mengatakan seperti ini, tanggung jawab pendidikan itu bukan hanya kepala sekolah, bukan hanya guru, tapi kolaborasi semua orang, semua segmen. Di situ pengambil kebijakan, di situ kepala sekolah sebagai dia penanggung jawab di lembaga pendidikannya, guru, termasuk orang tua. Makanya saya pernah mendengar itu sebenarnya udah dilakukan kok diskusi sama kepala sekolah, kepala dinasnya udah ngomong, dan ada kepala sekolah yang nggak mau melakukan itu. Nah, kalau itu alasan yang dikemukakan, yang ditegur itu kepala sekolah yang nggak mau. Jangan jadi headline. Kalau sudah menjadi headline, seolah-olah seluruh kepala sekolah itu nggak nurut. Kan seperti itu. Itu kalau menjadi headline. Kalau memang ada 1-2 kepala sekolah yang dia sudah diomongin harus, kemudian tapi dia nggak mau, ya dia yang ditegur, itu ya haknya kepala dinas. Harusnya Pak Kadis bicara, yang mencapai target, melebihi target mendapat hadiah, yang tidak akan saya beri sanksi. Itu kan lebih fleksibel Bu ya. Jadi kalau pernyataan dia seperti itu, seolah-olah kepala sekolah yang lain juga nggak kerja Bu ya. Iya, padahal kepala sekolah itu, saya kebetulan mahasiswa saya di Pasca banyak ya kepala sekolah. Itu nggak tidur mereka malam, mikir bagaimana pendidikan ini tetap berproses, tetap jalan dalam kondisi seperti ini. Gitu, guru juga mikir bagaimana metodenya untuk daring, bagaimana evaluasi yang diberikan gitu ya. Kepala sekolah mikir honor guru tetap jalan. Sekolah itu kan nggak hanya negeri, ada swasta, nggak hanya sekolah kaya dan tanda kutip yang punya banyak pendanaan, tapi ada yang dananya kurang gitu kan. Jadi semua harus kita pikir sebenarnya. Nah, ini setelah muncul statement seperti itu, ada nggak Bu semacam diskusi-diskusi kecil di kampus yang mencoba mendiskusikan soal regulasi ini? Iya, tapi kesannya kampus diam juga Bu. Sebenarnya ini kan baru 2-3 hari ya, baru 2-3 hari. Saya sudah mencolek dinas, MPD, sudah saya colek MPA. Ada kebetulan salah satu teman saya, dia di MPA, saya sudah katakan Majelis Pendidikan Aceh, saya katakan ini tolong ini yang seperti ini nih harus diselesaikan oleh MPA gitu kan. Dan dia katakan kami akan bicarakan. Ya, gitu tapi kan ketua MPA-nya juga orang sekampung kan. Itu lagi ya masalahnya ya. Masalahnya kan orang sekampung juga kalau kata orang Minang kan. Iya, itu lagi masalahnya nanti. Padahal dari segi kredibilitas juga sangat berkompeten ya. Betul. Karena dia kalau kerja manajerial itu nggak bisa hari ini kita pikir, hari ini kita lakukan, nggak bisa. Kerja manajerial itu dia ada tahapan. Dimulai dari yang paling sederhana itu 4 aja. Planning, organizing, actuating, controlling, itu paling sederhana. Sesederhananya kegiatan manajerial itu 4. Kadis itu kan kerja manajerial dan kerja leadership dia.
Ada nggak hubungannya dengan Ibu bilang tadi linear? Dulu kan kita kenal Kadis Pendidikan ini kan memang berlatar belakang guru atau pendidikan. Anas M. Adam misalnya, kemudian ada yang lain-lain lah sejak Pak Malik Raden dulu kan. Tapi setelah reformasi pemerintahan berganti, kemudian siapapun bisa duduk di situ. Ini ada nggak pengaruhnya latar belakang pendidikan? Sangat. Bagi saya sekarang akhirnya terasa bahwa sangat penting ya. Walaupun ijazah keilmuan itu tidak 100% harga mati mutlak bahwa dia akan peka, akan memahami, itu tidak juga. Tetapi dalam kondisi seperti ini sepertinya linearitas antara ilmu dengan jabatan atau karir itu menjadi sebuah keharusan. Saya malah tolong dong Pak Gubernur dilihat kembali bawahannya gitu. Coba bayangkan kalau di dinas kesehatan duduk saya gitu. Oh iya. Kan bakalan banyak yang meninggal gitu. Mungkin karena ini ilmu sosial sehingga semua orang merasa mampu. Nah, kalau, itu yang salah satu lagi. Kalau dokter kan mesti harus spesifik gitu ya. Ini juga spesifik. Menangani lembaga pendidikan tuh bukan benda mati. Kalau pabrik tekstil itu enak. Wah, potongan kainnya mereng, diginiin nggak protes kainnya. Meja kakinya pendek sebelah dilurusin, meja nggak protes. Itu kalau misalnya pabrik mebel. Tapi lembaga pendidikan itu juga pabrik untuk menghasilkan SDM yang berkualitas. Jadi mengurus manusia itu, mengelola manusia itu nggak bisa seperti mengelola benda mati. Makanya dia juga spesifik mengelola. Jadi dia sosialnya nggak sosial kebablasan lepas itu nggak gitu. Harus ada psikologi, ilmu psikologi harus melekat di psikologi pendidikan. Iya, karena yang dikelola itu jiwa, gitu kan. Maka ada pendidikan karakter gitu, ada kejiwaan. Pedagogi gitu. Nggak bisa sembarangan bisa mengelola pendidikan, nggak juga. Walaupun kategori pendidikan itu masuk dalam rumpun sosial. Mungkin terlalu banyak anggaran yang dikelola Bu, sehingga nggak butuh lagi orang-orang yang linear. Mungkin karena politik juga politik. Menurut saya ya bagi-bagi kekuasaan. Iya, karena saya kebetulan juga nih kalau di Aceh itu menjadi fasilitator politik perempuan. Di Aceh itu 2 orang yang ikut TOT ke Jakarta seminggu, 2 orang, yang satunya udah agak sepuh ya, Ibu Nur Hayati udah agak. Jadi tinggal saya sendiri. Jadi saya paham memang saat ini dilema kita, Bang. Dunia pendidikan itu sudah masuk unsur politik, makanya akhirnya menjadi seperti ini. Saya sangat berharap kembali ke kitanya. Dunia pendidikan tuh ya sudah ngurusin SDM aja. Siapa yang punya kapasitas di situ ya sudah dia, walaupun dia nggak deket sama gubernur, nggak deket sama siapapun gitu ya, tapi dia punya kompetensi yang bagus. Saya pikir. Tapi biasanya Bu, awak kamu kan awak tanyo. Jadi susah juga kita kan. Ini masih melekat. Ya, sahabat sisi lain, Ibu Dr. Sri Rahmi ini menyelesaikan pendidikan S1 di UIN Araniri Banda Aceh, kemudian strata 2 atau S2 di UIN Malang, S3 juga di UIN Malang, kemudian beliau mengikuti short course Leadership and Management di Australia. Jadi memang sangat betul paham. Apa pesan Ibu kepada Kadis Pendidikan Aceh? Saya mendukung sebenarnya vaksinasi itu Bapak Kadis gitu, karena saya juga sebenarnya kalau ditanya mama, kalau alasannya itu supaya bisa tatap muka, kita udah jenuh sekali di rumah, orang tua jenuh, anak jenuh. Tapi saya sangat berharap dinas pendidikan itu bisa menjadi role model, bisa menjadi contoh bagi semua dinas lain, terutama dalam menjalankan komunikasi publiknya. Jadi gitu. Kritik Ibu terhadap Kadis? Kritik saya, ya kita memilih bahasa pada saat kita ingin mengeluarkan bahasa, apalagi bahasa itu untuk konsumsi publik, ya dipikir 1-2 kali lagi supaya bahasa yang kita keluarkan itu tidak menjadi bumerang bagi diri kita sendiri, benar-benar bisa menjadi bisa dinikmati dengan hati yang tenang, lapang oleh masyarakat. Karena sekarang tertekan sekali kita Pak dengan corona itu. Jadi Pak Kadis, saya sangat berharap mengeluarkan bahasa-bahasa yang lebih bijak, yang lebih santun, supaya masyarakat ini yang punya anak, karena yang punya anak benar tuh, sampai ada yang ngomong gini Bang, yang punya anak itu orang tua bukan kepala sekolah. Kenapa kepala sekolah yang ditekan? Tekanlah orang tua gitu. Malah saya saat ini itu kan anak-anak tuh lagi di rumahnya masing-masing, lagi di tengah keluarganya masing-masing.
Dalam wawancara kami dengan ibu juga mengkritik tidak ada sosialisasi kayaknya ya. Nggak ada. Saya orang tua, nggak pernah saya dapat sesuatu. Ini anak saya, mohon maaf, ini anak saya yang kedua itu di Gontor Putri di Jawa. Iya. Itu mereka belum melakukan vaksin, tapi sudah mengirim surat. Mengirim surat, kemudian orang tua harus menyatakan kesediaannya, tanda tangan di atas materai 10.000. Artinya kalau terjadi sesuatu, orang tua nggak akan komplain. Sebenarnya itu membantu Pak Kadis kalau dia seperti itu yang dia buat. Jadi sosialisasi dulu, karena ini di pesantren, di pondok pesantren, kalau terjadi paparan virus nanti bisa kena semuanya. Jadi tapi dengan vaksin itu bisa memperkecil kemungkinan sakit parahnya, itu memperkecil. Jadi ditawarkan untuk vaksin, ditawarkan loh. Itu selevel Gontor yang besar, yang dari hari pertama Corona 1 tahun yang lalu anak saya sudah balik ke sana. Tapi bedanya adalah tidak boleh diantar oleh orang tua, pakai konsulat. Jadi saya mengantar sampai ke bandara, sudah ditunggu oleh konsulat, kemudian konsulat mengantar sampai ke pesantrennya di Gontor. Dan di sana dikarantina dulu. Di sana dikarantina dengan protokol kesehatan yang sangat kuat, disemprot semuanya, barangnya 1 minggu baru boleh diambil. Jadi pakaian yang dia pakai dia masukkan ke ransel, bagnya itu yang besar itu, travel bagnya itu dimasukkan ke dalam aula, disemprot 1 minggu baru bisa diambil. Jadi sangat, itulah yang namanya perencanaan, baru dilaksanakan, kemudian disosialisasikan ke orang tua, dikirim. Sehingga saya 3 hari yang lalu saya mengirim berkas ke Gontor, saya tanda tangan di atas materai 10.000 bahwa anak saya silakan divaksin. Dan itu kan lebih enak. Itu lebih santai, lebih enak, dan si pembuat kebijakan menjadi lebih nyaman. Kenapa? Dia nggak akan dituntut. Coba bayangkan kalau memang dipaksa dalam 30 September. Bagaimana kalau anak baru kena corona? Dia kan ada jangka waktu 3 bulan baru boleh divaksin. Itu lewat tanggal 30 September. Kemudian yang kita mau tuh vaksin keberapa sekarang? Apakah 1 aja atau 2? Kalau 2, antara 1 dengan 2 28 hari. 28 hari, ya. Kan gitu. Belum lagi kalau ada komorbid, itu kan harus didata. Sedangkan saat ini anak berada di rumah semuanya, tidak di sekolah. Nah, kalau saya malah, kalau solusi nih ya, kalau ngomong itu akademisi harus ada solusi, Bang Saleh gitu ya. Kalau saya solusi, balikin ke orang tuanya masing-masing. Sekarang di setiap kampung itu ada vaksin massal. Bukan hanya di kampung, di beberapa tempat dibuat vaksin massal. Berikan surat. Kepala sekolah tanggung jawabnya itu adalah memberi informasi kepada orang tua bahwa seperti ini, nanti kalau perlu tanda tangan di bawah orang dinas kesehatan, bekerja sama apa dengan Puskesmas, apa langsung dengan dinas kesehatan, bahwa beri pemahaman, edukasi bahwa vaksin itu aman, halal. Saya senang itu kepala MPU sudah ngomong itu bahwa vaksin itu halal dan boleh boleh dilakukan gitu kan. Itu kan tenang batin orang tua. Seperti yang saya bilang tadi Bang Saleh, ada orang tua yang anak satu-satunya udah lama nunggu. Jadi wajar dia was-was. Dan ini vaksinnya juga saya lihat di beberapa sekolah justru polisi yang masuk ke sekolah. Iya, makanya. Jadi kan secara psikologi juga. Betul. Jadi seolah-olah kalau nggak datang polisi sama tentara, anak nggak mau nyuntik. Betul. Kan? Jadi nggak bisa. Tadi saya sendiri kayaknya udah nggak pede juga nih ya, mesti libatkan gitu ya. Iya, harusnya kan pakaian seragam nggak usah lah masuk ke lembaga pendidikan ya. Kecuali dia nanti sosialisasi rambu-rambu lalu lintas, sosialisasi narkoba, tuh poksinya masing-masing. Yang masuk ke sekolah itu orang berpakaian putih. Dinas kesehatan. Makanya jangan salah kaprah menurut saya. Atau bawa tengku-tengku sebelum suntik, tausiah dulu 5 menit. Gitu baca doa bersama. Kan edukasinya jalan seperti itu. Jadi saya jangan panik lah, jangan panik. Kalau memang ditekan sama RI 1, kita minta tenggang waktu lah, 3 bulan, 1 bulan untuk sosialisasi. Kemudian 1 bulan kita action. Kita tunggu tuh, jadi pendataan itu jelas. Ini kan belum Bang. Begitu sudah, kalau ada kasus gimana? Siapa yang tanggung jawab? Itu kan harus ada juknis, harus ada juklaknya gitu. Kalau misalnya dibilang itu sudah kami buat semua, mana orang tua kok nggak tahu? Kan harus tahu juknisnya. Misalnya kalau komorbid bagaimana? Dapat suratnya aja, nggak perlu divaksin. Kalau yang sudah pernah terpapar berapa bulan, bagaimana, apa mesti tetap bisa tatap muka. Kalau yang tidak mau dengan berbagai alasan, daripada dia pingsan, penyakit lain lagi muncul, nggak mau. Bagaimana dengan pembelajaran dia? Apa dia tetap di rumah
apa dia harus bisa sekolah seperti temannya yang sudah vaksin, itu kan semua harus ada juklak, harus ada juknis. Itu namanya kerja manajerial. Ya, samalah seperti mahasiswa baru Bu ya, tiba-tiba salah satu mahasiswa Fakultas Hukum Unsia kan sempat bermasalah. Itu usia, betul, itu usia mahasiswa. Usia mahasiswa, apalagi nih yang sekolah dasar Bu ya. Betul. Suntik, kadang-kadang ada yang perlu dikasih permen dulu kan gitu Bu. Iya, tapi saya dengar ini untuk 12 ya? 12 itu SMP, tapi anak SMP kalau dia anak satu-satunya atau anak paling bungsu itu juga pengaruh secara psikologis, makanya nggak bisa. Dan nunggunya lama Bu ya. Nunggunya lama gitu. Kecuali nggak punya persoalan kalau memang pejabat nggak punya anak Bu ya. Saya baru dengar itu tadi. Saya baru dengar juga itu di grup Icmi bahwa katanya wah nggak punya perasaan itu karena nggak ada, waduh. Tapi ini hanya untuk kita aja. Iya. Hanya untuk kita tapi di sini ngomongnya. Di sini, tidak di luar. Ibu Sri, sebenarnya kita memang pingin lama-lama Bu, tapi tanpa sadar kita udah 30 menit. Oh iya. Sahabat Sisi Lain, itu tadi perbincangan kami bersama Dr. Sri Rahmi MA. Saya kira apa yang disampaikan Ibu Sri tadi merupakan sebuah cermin. Kalau memang ingin dinilai dari sisi positif, tentu banyak sekali pendapat yang mesti diambil. Tapi kalau memang dianggap ini sebuah kritik yang tidak membangun, saya kira ini merupakan suatu yang keliru. Begitupun sahabat Sisi Lain, semua itu berpulang kepada Anda. Saya dan Bu Dr. Sri Rahmi hanya coba mengungkap dinamika dan fenomena sosial yang hari ini terjadi. Pro kontra biasa, sebab berbeda itu tidak dosa. Terima kasih Bu Sri atas kehadirannya. Sama-sama, jangan pernah bosan kalau kami nanti ingin bincang-bincang lagi sama Ibu. Boleh, silakan ditunggu. Baik, terima kasih. Demikian sahabat Sisi Lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi.